Baik, apakah sudah terlihat RKUHP yang saya sharing? Sudah, Pak. Ya. Oke. Terakhir kemarin Pak Bagus bahas yang nomor pasal berapa? Kemarin Pak Bagus cuman 2 minggu yang lalu bahas terakhir pasal 19, Pak. Kalau di RKUHP saya, coret-coretan. Balik lama. Oke. Percobaan. Sudah, saya lanjut. Ya. Baik, saudara. Mulai dicatat-catat ya. Iya, Siapkan Pak. alat tulisnya. Baik, saudara sekalian, kita membahas tentang penyertaan. Sekarang saya akan lebih cepat karena ini kuliah penutupan, sehingga nanti saudara bisa lebih cepat punya banyak materi gitu. Penyertaan. Penyertaan itu pelaku tindak pidana ya. Jadi pelaku tindak pidana dalam arti luas. Penyertaan terbagi menjadi dua ya, pelaku ya dan pembantu. Atau dader itu pembuat dan pembantu ya. Pembuat itu terdiri atas 4. Saudara nanti lihat ada yang saudara di buku waktu kuliah pidana lanjut itu sudah ada. Nah, perbedaannya dengan yang ada di KUHP, saudara, kalau di KUHP itu di pasal 53 itu percobaan, 55 itu penyertaan. Nah, saudara, pelaku tindak pidana di pasal 55 itu terbagi kalau di dalam pasal 55 KUHP kita yang lama itu tidak urut begini. Ya, tidak urut begini. Nah, itu diperbaiki di penyertaan pasal 20 sekarang ini. Sekarang langsung sudah bisa dilihat bahwa orang yang pelaku tindak pidana itu adalah satu, yang melakukan sendiri, artinya pleasure. Kemudian 2, orang yang melakukan dengan perantaraan alat, itu menyuruh orang lain, namanya dun pleasure. Jadi ini itu pleasure, saudara. Pleasure. Ini namanya dun pleasure. Ya. Terus kemudian ini turut serta, itu namanya made pleasure. Kemudian ini yang disebut dengan with locker. Ya. Ya. Ini hanya untuk mengingatkan saja, saudara ya. Pleasure, dun pleasure, made pleasure, dan with locker. Nah, sama, tidak ada pembedaan, pembedaannya hanya soal perumusannya saja. Kemudian yang kedua, pasal 21 ini pembantu dari yang dulu itu membantu melakukan suatu tindak pidana dan pada saat. Jadi pembantuan tidak dikenal setelah. Kenapa pembantuan tidak dikenal pada setelah? Karena pembantuan setelah tindak pidana itu tidak disebut sebagai pembantu, karena sudah disebut sebagai tindak pidana tersendiri. Misalnya menyembunyikan penjahat, misalnya membantu pencurian, membeli hasil barang pencurian, itu namanya penadahan. Jadi tidak ada tindak pidana pembantuan setelah TP, karena sudah masuk kategori tindak pidana tersendiri. Nah, ini masih sama, saudara. Jadi ini adalah pembantuan sebelum TP. Ya, ini pembantuan sebelum TP. Kalau ini pembantuan setelah TP. Jadi ini pembantu sebelum, ini setelah. Nah,
Ambil saudara coret-coret ya di buku di KUHP-nya. Nah, saudara sekalian, pidana untuk pembantuan bagaimana? Sama seperti pidana di pasal 56 KUHP, tetapi rumusannya yang berbeda. Kalau di dalam pasal 56 KUHP, pelaku pembantuan itu dikurangi sepertiga, ya bahasanya, ya dikurangi sepertiga. Sedangkan kalau ini itu menjadi 2/3, dipahami ya? Hasilnya sama apa beda, saudara? Sama, ya. Jadi kalau rumusan yang pertama, yang dulu di KUHP lama, itu pidana pokok dikurangi sepertiga. Kalau sekarang yang di RKUHP, paling banyak 2/3. Sama apa enggak? Sama. Misalnya ancaman pidananya 6 tahun. Kalau pembantu berarti kalau menurut rumusan yang lama 6 dikurangi sepertiga kali 6 berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4 tahun. Paham ya? Kalau sekarang yang di RKUHP langsung 2/3 kali 6. Ya, 2/3, 2/3, coret 6-nya, coret 3-nya, jadi 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, sama hasilnya. Ini paham tenan pora, ya? Ini kok ndak pada respon itu apa paham apa ora, ya? Hitung-hitungan singkat begitu, ya. Itu baru hitung-hitungan yang gampang. Harusnya saudara paham karena pada saat hukum pidana lanjut saudara sudah kita ajari itu. Ya. Baik. Itu saudara. Berikutnya saudara, berikutnya ini masih terlihat saudara paparan saya? Masih Pak. Masih. Nah, Masih, pembantuan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, pidana mati atau pidana seumur hidup, 2/3-nya bagaimana Pak? Tidak usah dihitung 2/3. Jadi misalnya ada orang yang membantu melakukan tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan. Artinya pasal 340 berencana melakukan pembunuhan. Jadi pembunuhan berencana namanya. Pembunuhan berencana pidananya adalah pidana mati atau seumur hidup. Kalau bagi pelakunya. Kalau orang yang membantu, kenanya berapa Pak? Tidak usah dihitung 2/3 kali seumur hidup. Saudara tidak akan ketemu. Seumur hidup tuh angkanya berapa kan tidak ada yang tahu. Pidana mati itu sepertiganya bagaimana kan kita tidak tahu. Oleh karena itu, langsung di undang-undang ini mengatakan membantu pelaksanaan tindak pidana yang ancaman pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka langsung 15 tahun. Jadi tidak usah dihitung. Paham ya? Oke. Terus kemudian pengulangan. Ini nih, ada lagi. Keadaan pribadi pelaku, ya. Jadi artinya dia memang kondisi yang bersangkutan, kemudian sikap, motif, dan sebagainya, itu dapat menghapus, juga bisa mengurangi, juga bisa memperberat pidana dari si pembantu. Pasal ini tidak ada di dalam KUHP sekarang. Ya, pasal ini tidak ada di KUHP sekarang. Lanjut, di pengulangan. Residif, pengulangan ini yang kita sebut dengan residif. Nah, pengulangan tindak pidana, saudara.
Pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun setelah menjalani pidananya, artinya dulu berarti dia sudah pernah dipidana, kemudian melakukan pidana lagi, melakukan pidana tindak pidana lagi, itu disebut sebagai residif. Pidananya bisa diperberat. Ya, makanya begini, setelah dia di penjara dalam waktu 5 tahun setelah dia bebas, kok dia melakukan lagi, maka dia disebut residif. Atau pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum daluarsa. Jadi misalnya kalau dia sebenarnya sudah pernah, misalnya katakanlah dipidana, terus kemudian dia lari, misalnya pada saat di pelarian, kan ada, dulu Pak Ali sudah menjelaskan, dia juga bisa hapus karena dia lari, tapi batas waktunya panjang sekali, sampai pidana ya daluarsa menuntut plus sepertiga. Jadi misalnya kalau tindak pidana itu pencurian, dipidana pencurian itu katakanlah 5 tahun, kok dia baru 2 tahun dia lari, maka dia akan hapus dari pelaksanaan penjaranya ketika sudah habis masa 18 tahun. Ya, dari lama sekali. Nah, ketika dia lari, ini maksudnya Pak, ketika dia lari pada saat dia melaksanakan pidananya, pada saat dia harusnya masih menjalani, dia melarikan diri, terus kemudian dia belum daluarsa, kok dia melakukan tindak pidana lagi, katakanlah di dalam rentang waktu masa sebelum 18 tahun, dia melakukan tindak pidana, entah itu pencurian, entah tindak pidana lain, maka yang bersangkutan itu bisa dikategorikan sebagai residif. Kalau itu dikategorikan sebagai residif, maka pidananya, saudara, bisa diperberat. Nah, sekarang kita lihat. Ya, pidananya di tindak pidana sebagaimana mencakup tindak pidana dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 tahun atau lebih, atau pidana penjara paling sedikit kategori 3. Artinya ini berbeda dengan tindak pidana yang ada di yang ada di KUHP. Yang di KUHP itu hanya tindak pidana yang sejenis atau kelompok sejenis. Sekarang enggak, ini semua untuk tindak pidana apapun, ya. Terus kemudian yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 juga berlaku untuk tindak pidana penganiayaan, ya. Oke, jadi penganiayaan juga ada residifnya. Tindak pidana aduan sekarang, saudara, pengaduan sama seperti yang ada di KUHP juga mengatur tentang tindak pidana aduan atau delik aduan. Delik aduan itu apa, saudara? Delik aduan adalah tindak pidana atau delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Jadi, kalau yang merasa dirugikan tidak mengadukan, tidak bisa diproses atau tidak bisa dituntut. Beda dengan tindak pidana biasa. Kalau tindak pidana biasa, meskipun orang lain itu tidak posisi menjadi korban, tidak yang dirugikan, tidak ada hubungannya apapun, tapi kalau dia tahu adanya tindak pidana lalu dia melapor ke polisi, polisi berhak berwenang untuk memproses. Beda ya dengan tindak pidana yang delik aduan. Delik aduan ini misalnya contoh seringkali Pak Ali contohkan adalah perzinahan. A sudah punya suami B, tetapi A ini serong dengan C, katakanlah ya dengan laki-laki lain C. Yang bisa mengadukan hanyalah B, suaminya ini. Kalau suaminya tidak mengadukan, meskipun mertuanya tahu, meskipun orang tuanya juga tahu, keluarganya juga tahu, tidak bisa menjadi subjek hukum untuk mengadu. Yang boleh mengadukan hanyalah suami atau istri. Kalau kita mengikuti aturan yang ada di dalam KUHP. Nah, sekarang yang ada di dalam RKUHP bagaimana? Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berusia 16 tahun, yang berhak mengadu adalah orang tua atau walinya. Kemudian dalam hal orang tua atau wali tidak ada, atau orang tua wali sendiri yang harus diadukan,
pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus. Dalam hal keluarga sedarah dalam lurus tidak ada pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Dalam hal anak tidak memiliki orang tua, maka diperluas lagi, dapat dilakukan oleh dirinya sendiri, tidak harus kemudian orang lain, meskipun masih anak-anak. Nah, saudara sekalian, ini kalau tindak pidana delik aduan menurut RKUHP, posisinya sangat sudah diluaskan. Berbeda dengan delik aduan yang ada di KUHP. Kalau yang di dalam KUHP ada absolut, ada relatif. Kalau yang ada di dalam RKUHP, delik aduannya direlatifkan. Artinya tidak hanya si korban langsung, tetapi bisa orang lain yang masih ada hubungan dengan si korban. Misalnya dia orang tuanya, atau dia keluarga sedarah, atau baik itu lurus maupun menyamping. Artinya sudah ada perluasan ya. Jadi kalau delik aduan memang ini pernah ada perdebatan terkait dengan soal delik aduan ini. Saudara sekalian, apakah perzinahan itu memang murni terkait dengan urusan private? Ternyata tidak. Di dalam masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, perzinahan tidak lagi dianggap soal urusan privat. Tidak lagi soal urusan pribadi masing-masing atau urusan soal keluarga. Tidak. Jadi perzinahan juga menyangkut soal masalah martabat keluarga. Selain juga martabat organisasi, misalnya kalau dia itu bekerja di suatu institusi, dia juga merupakan martabat dari keluarga besar dan juga mengganggu martabat dari masyarakat. Sehingga kalau ini menurut Profesor Barda, seharusnya di Indonesia sudah tidak ada lagi tindak pidana aduan untuk perzinahan. Tetapi di sebelah sana masih saja ada yang menganggap bahwa perzinahan adalah urusan soal nafsi-nafsi atau urusan pribadi. Akhirnya ada dua kutub, satu yang menganggap bahwa perzinahan itu urusan pribadi, satu menganggap bahwa soal perzinahan adalah urusan umum, tidak ada kaitannya dengan pribadi. Akhirnya di jalan tengah, diambillah jalan tengah. Kalau begitu, tetap delik aduan tetapi relatif, bukan lagi delik aduan yang absolut. Baik, saya kira itu. Kemudian kita lanjut alasan pembenar. Saudara sekalian, di dalam KUHP tidak ada pembagian yang terpisah antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Jadi saudara, kita di dalam doktrin mengenal ada dua APP, alasan penghapus pidana. APP itu ada dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Ya, kemarin sudah kita waktu dulu sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang kalau yang di RK perbedaannya dengan yang ada di KUHP itu alasan penghapus pidana hanya disampaikan saja secara umum dan tidak dipisah-pisah. Mana yang masuk kategori alasan pembenar, mana yang masuk kategori alasan pemaaf. Oleh doktrin saja, artinya oleh ahli hukum baru kemudian dikelompok-kelompokkan. Sehingga ada perbedaan-perbedaan soal memasukkan. Misalnya soal 48. Pasal 48 itu apakah APP alasan pembenar, apa alasan pemaaf? Masih ada dua pihak yang berbeda pendapat. Jadi saudara, APP alasan penghapus pidana yang ada di KUHP itu mulai dari pasal 44, ya, kemudian 45 jika anak itu masih terlalu kecil, 45, 46, 47 ini sudah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 yang sekarang sudah diganti lagi Undang-Undang 11 2012 ya. Artinya sudah ada sudah ada pencabutan. Jadi 45, 46, 47 yang ada di KUHP saudara harus saudara hapus. Dari 44 karena 45, 46, 47 hilang maka langsung 48. 48 ini terkait dengan overmah. Jadi kalau 44 tadi orang gila, 48 itu overmah,
49 ini pembelaan terpaksa, pembelaan darurat, kemudian 50 ini melaksanakan perintah undang-undang, kemudian 51 melaksanakan perintah atasan. Nah, saudara, memang di dalamnya kemudian dipilah-pilah oleh para ahli. Apakah 44 ini masuk kategori alasan pemaaf apa pembenar? Ahli banyak menyampaikan, ahli kemudian 44 ini masuk kategori alasan pemaaf. Akhirnya kemudian ada perbedaan. Sehingga di dalam RKUHP sekarang dipisah, ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Alasan pembenar itu apa saja? Ini saudara harus tulis, ya. Yang pertama adalah setiap orang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika dilakukan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kemarin Pak Ali sudah sampaikan bahwa peraturan perundang-undangan, ya, peraturan perundang-undangan yang tadi sudah sampaikan ini dulu di pasal 50, ya, pasal 50 KUHP. Nah, jadi alasan pembenar. Kemudian yang kedua, melakukan perbuatan dilarang jika perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan. Ini dulu 51. Jadi 51 yang ayat 1. Karena 50 ada ayat 1, ada ayat 2. Ayat 1-nya itu masuk kategori alasan pembenar, sedangkan 51 ayat 2-nya ikut masuk kategori alasan pemaaf. Ya, jadi saudara, ini dulu pasal 51 ayat 1, ya, ini ya. Lanjut berikutnya saudara, kalau ini tadi pasal 50. Oke. Setiap orang melakukan perbuatan dilarang tidak dipidana jika perbuatan karena darurat. Darurat ini pasal 48 yang ada di KUHP, ya, yang ada di KUHP. Terus setiap orang terpaksa melakukan dilarang, ini pasal 49, ya, yang ayat 1. Terus kemudian ketiadaan sifat melawan hukum, ya, ini ya, saya balik sebutkan, ini yang namanya overmah, ini yang namanya nudwir, ya, nudwir. Jadi ini namanya overmah, ini namanya nudwir. Oke. Terus ini di dalam KUHP lama ada 1, 2, 3, 4 ada. Yang tidak ada adalah yang di ini, ketiadaan sifat melawan hukum dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2 merupakan alasan pembenar. Maksudnya apa, saudara? Ini misalnya begini, saudara, yang namanya sifat melawan hukum itu kan ada sifat melawan hukum yang material, ada yang formil. Sifat melawan hukum yang dimaksud di sini adalah sifat melawan hukum yang materialnya. Jadi ketika seorang itu tidak melakukan suatu perbuatan, ternyata secara material tidak bersifat melawan hukum, maka itu dibebaskan. Ini untuk mewadahi, memayungi saudara, misalnya kemarin yang Pak Ali sampaikan, ketika misalnya ada seorang melakukan ngambil sisa-sisa hasil panen. Secara legal formal, pasal 362 terpenuhi, ya. Jadi ngambil sisa-sisa hasil panen. Nah, tetapi kalau dilihat dari hukum yang hidup di masyarakat setempat, bahwa ngasak, ngambil sisa-sisa hasil panen, ketika sudah selesai dipanen, dibawa pulang itu, kan masih ada yang tercecer ya, kemudian diambili oleh seseorang, itu tidak apa-apa gitu. Jadi di dalam hukum yang hidup di masyarakat itu tidak ada apa, tidak masalah, itu bukan pencurian.
Oleh karena itu, jika ada kondisi seperti itu, meskipun dia sudah terpenuhi pasal 362 KUHP, legal formalnya juga sudah terpenuhi, saksi dan bukti juga ada, tetapi jika memang menurut hukum yang hidup di masyarakat, perbuatan ngasak tadi itu bukan merupakan sesuatu yang jahat atau bahkan biasa saja di masyarakat karena memang adat budaya setempat, maka si pelaku itu dapat dibenarkan. Artinya ada alasan pembenar. Kalau ada alasan pembenar, maka dia tidak bisa dipidana. Gitu ya. Jadi pasal 35 RKUHP ini memberikan jaminan hukum kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak menjadi sifat melawan hukum atau tidak ada unsur yang merugikan, tidak ada sifat melawan hukum di masyarakat. Ya, gitu. Bisa diikuti, saudara? Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke, sudah dipahami, saudara ya. Alhamdulillah, kalau bisa dipahami gini, memang ini agak, saudara harus berpikir agak kenceng. Berikutnya, bagian pertanggungjawaban pidana. Saudara, pertanggungjawaban pidana itu, setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Jadi, artinya, saudara, ini untuk menegaskan sebagaimana yang dulu Pak Ali sempat saya sampaikan, orang yang melakukan tindak pidana atau bisa dimintai pertanggungjawaban pidana itu harus ada mens rea, harus ada PJP, harus ada tindak pertanggungjawaban pidananya. Kalau TP-nya terpenuhi, padahal PJP-nya tidak, maka orang itu tidak boleh dipidana gitu. Ini merupakan apa ya? Kalau di dalam asas dulu kita ada Keinsraf Sonderskuld, nulla puna sine culpa, tiada pidana tanpa culpa. Tanpa apa itu? Tanpa kesalahan. Culpa dalam hal ini itu kesalahan. Jadi saudara sekalian, di pasal ini di dalam KUHP tidak pernah ada. Terus ya. Jadi ini asas kesalahan ya. Nulla puna sine culpa atau Keinsraf Sonderskuld. Ya, artinya sama, tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, tetapi ada juga tanpa sengaja tindak pidana tersebut karena kealpaan. Pada intinya, perbuatan yang dapat dipidana itu adalah yang dilakukan karena sengaja. Pada intinya, ya. Jadi tindak pidana, hanya tindak pidana yang dilakukan karena sengajalah yang dapat dikenai pidana. Oke, itu prinsip digarisbawahi. Tetapi tindak pidana dilakukan dengan kealpaan juga bisa dipidana jika secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Maksudnya apa, saudara? Untuk tindak pidana karena kealpaan, pada intinya tidak dipidana. Tapi jika dirumuskan dalam undang-undang, ia tetap dipidana. Paham ya? Maksud ya? Jadi kealpaan kalau tidak dirumuskan di dalam undang-undang tidak akan dipidana. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau orang alpa melakukan meludah di pinggir jalan, ternyata ada orang lewat. Nah, kena ludah itu. Pada prinsipnya sebenarnya
Karena itu kealpaan yang memang kealpaan tingkat bawah, maka tidak dirumuskan atau tidak ada di dalam undang-undang. Sehingga kalau tidak di undang-undang tidak dipidana. Cuma tidak sopan gitu. Artinya tetap harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Tidak bisa diperkarakan. Kecuali kalau sengaja, dia sengaja meludahi orang lain. Lah itu masuk kategori tindak pidana dan dipidana. Kemudian pasal 37 ini yang disebut sebagai liability. Sudah pernah dijelaskan Pak Bagus mungkin ya. Jadi orang tadi rumusnya saudara, rumusnya itu ini. Orang dapat dipidana itu apabila terpenuhi antara TP dan PJP. Paham ya? Bisa diikuti ya? P itu sama dengan TP plus PJP. Paham ya? Halo? Iya, Pak. Ya, bisa diikuti. Ya. Bisa, Pak. Intinya begitu. Jadi kalau orang itu hanya TP saja, tidak ada PJP, maka orang itu tidak bisa dipidana. Paham ya? Nah, sekarang tapi ada kalanya P itu bisa dijatuhkan tanpa adanya PJP, tanpa ada mens rea, tanpa ada culpa, tanpa ada kesengajaan. Jadi gampangnya P itu sudah bisa dijatuhkan kalau terbukti TP. Tanpa harus melihat adanya unsur kesengajaan atau unsur kealpaan. Nah, inilah yang disebut dengan istilah strict liability atau strict liability. Pertanggungjawaban mutlak. Orang sudah langsung bisa dipidana tanpa harus melihat unsur batinnya, sengaja atau culpa. Paham ya? Jadi, contoh yang paling gampang adalah orang membuang sampah. Orang membuang sampah begitu saja. Tidak ada kepedulian misalnya apakah nanti akan banjir atau akan mengotori. Tidak ada tujuan apapun. Hanya buang misalnya katakanlah sampah kecil loh ya. Kalau sampah besar ya jelas. Misalnya saudara buang sampah permen. Bungkus permen dibuang begitu saja. Nah itu saudara, itu masuk kategori sebenarnya saudara itu masuk tindak pidana. Ya, bisa langsung dipidana meskipun saudara di dalam batinnya tidak ada unsur kesengajaan atau kealpaan. Karena itu sifatnya adalah strict liability. Paham dong ya? Jadi itu adalah strict liability. Kalau strict liability berarti tidak perlu dibuktikan adanya unsur sengaja atau lalainya. Ini tidak perlu. Sudah, begitu dia berbuat, sudah langsung dipidana. Berikutnya, ayat berikutnya, saudara, dapat dipidana juga atas perbuatan orang lain. Ini yang disebut dengan vicarious liability. Jadi, orang itu misalnya saja melakukan tindak pidana padahal dia tidak berbuat. Ini contoh di dalam hukum pidana Inggris yang saudara diajarkan di perbandingan, itu ada pertanggungjawaban pengganti, vicarious liability. Seorang majikan tentu tidak berbuat langsung kalau misalnya terkait dengan soal melakukan perbuatan-perbuatan di perusahaannya atau di lingkup kerjanya. Biasanya adalah pelayannya atau buruhnya. Misalnya suatu saat buruh itu melakukan suatu tindakan, misalnya menipu pelanggan atau apalah. Tuh, padahal sebenarnya
apa itu intinya sudah menyerahkan apa yang sudah diaturi di dalam itu, pokoknya tak serahkan toko ini kepada saudara, nanti saya pokoknya pengen bati sakmene gitu. Piye carane monggo. Nah, itu kalau misalnya pembantunya atau pelayan tokonya melakukan suatu tindakan-tindakan penipuan atau tindakan-tindakan nakal, maka meskipun majikan itu bukanlah yang melakukan penipuan, tetapi dia wajib bertanggung jawab atas tindakan pelayannya. Ini namanya adalah yang kita sebut dengan vicarious liability. Oke. Terus setiap orang yang melakukan tindak pidana karena disabilitas mental atau disabilitas intelektual dapat dikurangi tindak pidananya. Ya. Terus setiap orang yang melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dalam keadaan eksaserbasi akut disertai gambaran psikotik atau disabilitas derajat sedang berat tidak dapat dijatuhi pidana hanya dapat dikenai tindakan. Ini pasal 44 dulu, 44 KUHP ya, jadi orang gila gitu. Kalau ini memang tidak dapat bertanggung jawab penuh. Tidak dapat bertanggung jawab penuh. Kalau ini, saudara, tidak dapat bertanggung jawab sebagian. Jadi sebagian. Terus dapat dikurangi, itu hanya dikenakan tindakan. Oke. Alasan pemaaf, nanti sampai itu mungkin ya. Jadi saya sudahi sampai ini. Alasan pemaaf. Saudara, pertanggungjawab pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun. Nah, jadi sekarang, saudara, kalau tadi ada di pasal 45 yang sekarang dicabut, ditegaskan lagi, anak yang masih di bawah 12 tahun tidak boleh dipidana, artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan pidana. Jadi dia kalau melakukan suatu tindak pidana harus diversi, tidak boleh dipidana, tidak boleh dijatuhi pidana. Ya, ini alasan pemaaf. Kemudian dalam hal anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 tahun bagaimana? Maka bisa diserahkan kepada orang tua atau diikut sertakan dalam program pendidikan atau pembinaan tertentu. Jadi ini satu ya, alasan pemaaf yang nomor satu adalah alasan anak-anak. Ya, ini. Yang kedua, saudara, alasan pemaaf yang kedua adalah overmah. Ya. Sorry. Bukan overmah. Nudwir 49 ini. Kok enggak bisa ya? Nudwir access ini. Benar kok jadi malah murat-marit ya. Ya, tulis saja lah nudwir gitu. Jadi sama seperti tadi. Sorry Pak Ali ulangi. Yang 42 ini bukan nudwir, tetapi dia pembelaan darurat ya. Dia pembelaan darurat, ada dipaksa adanya ancaman, kekuatan yang tidak dapat dihindari ini ya. Ini yang nudwir. Nudwir access. Selari-lari begini ya.
Nah, gimana ini? Udahlah, pokoknya gitu. Ya, jadi tidak dipidana setiap orang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan. Misalnya, seseorang itu melakukan suatu tindak pidana karena hanya ada dua pilihan, dia yang meninggal atau orang lain. Misalnya kayak seperti dulu kasus Papan Karnedes, ya, seorang yang tenggelam, perahunya tenggelam, tinggal hanya ada dua orang yang bisa bertahan hidup. Nah, dua orang ini sambil berpegangan di papan, satu papan. Papan ini hanya bisa bisa menahan satu orang. Oleh karena itu, kalau dua-duanya naik, malah mati KB. Akhirnya mereka berebut, salah satunya kemudian menendang yang lain, dan satunya tenggelam. Akhirnya yang satunya ini bisa selamat. Nah, saudara, ini juga merupakan alasan pemaaf. Jadi, kelihatannya jahat, tetapi memang kalau tidak melakukan itu, dia mati. Kemudian yang berikutnya, dia ada ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Dia misalnya dipegang tangannya, kemudian dipukulkan temannya, ya, atau didorong, kemudian lalu nabrak temannya. Kemudian temannya luka-luka, ya kayak gitu, ya, itu pasal 42 ini. Pasal 43, saudara, kalau pasal 43 ini, karena ada kegoncangan jiwa, misalnya ada orang yang diancam, atau karena ada serangan, begitu, terus dia tidak bisa menguasai diri, lalu dia kemudian membabi buta melakukan sebuah pembelaan diri, pembelaan darurat namanya, lalu melukai si lawannya, padahal dia misalnya oleh si ditodong, misalnya dia ditodong pakai katakanlah ya hanya katakanlah kayu atau apalah gitu, karena dia goncang jiwanya si korban ini, lalu kemudian melakukan perlawanan luar biasa sampai kemudian menusuk, ya, menusukkan apa itu atau mengambil sesuatu yang lalu ditusukkan kepada si pelaku. Kalau itu memang ada hubungannya antara ancaman dan kegoncangan jiwa, artinya dia memang tidak bisa menguasai di dalam situasi seperti itu, maka itu disebut sebagai alasan pemaaf dan dia tidak dapat dipidana. Ya, jadi orang tersebut bisa dibebaskan dari pidana. Jadi dia diancam sebenarnya, tetapi sebenarnya tidak begitu berat. Tapi karena goncang jiwanya, sehingga dia melakukan pembalar, sehingga dia kemudian akhirnya ngambil ranting yang lebih besar atau ngambil kayu yang besar ditusukkan ke pelaku. Begitupun juga misalnya dia ditodong dengan dengan pisau. Misalnya lalu kemudian dia berbuat yang lebih daripada itu, misalnya si pelakunya langsung gebuk misalnya, pingsan misalnya, itu adalah not with excess. Asalkan memang bisa dibuktikan bahwa dalam kondisi itu yang bersangkutan dalam kegoncangan jiwa. Kemudian pasal 44, saudara, pasal 44 ini tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikat baik mengira bahwa perintah itu diberikan dengan wewenang. Ini hampir sama dengan tadi di pasal 51 tadi. Mana? Nah, ini ya, ini hampir sama dengan ini. Cuma bedanya di mana, Pak? Bedanya kalau di pasal 44 ini, nah, 44 ini yang bersangkutan itu memang mengira bahwa bosnya atau yang memberi perintah adalah orang yang berwenang. Jadi sebenarnya tidak dalam perintah yang berwenang, tapi dia mengira bahwa bos ini adalah orang yang berwenang melakukan perintah itu dan akhirnya dilaksanakan.
Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya adalah ketika si bos misalnya memberikan memo kepada si bendaharawan agar mencairkan atau memberikan sekian cek gitu kepada orang lain misalnya, sehingga dari uang yang sekarang dibawa atau dikuasai oleh bendahara akhirnya diberikan kepada orang lain. Si bendahara punya itikat baik bahwa dia itu melaksanakan perintah atasannya karena atasannya sudah berikan perintah itu. Dikiranya itu adalah dalam hubungan yang katakanlah legal, ternyata itu adalah sebuah penyuapan misalnya. Bosnya menyuap pada orang lain. Nah, kayak begini ini, jika ternyata bosnya itu nanti ditangkap dan dianggap sebagai pelaku penyuapan, katakanlah entah korupsi atau apa, si bendahara ini bisa saja bebas karena dia dalam keadaan itikat baik untuk melaksanakan perintah jabatan. Ya, jadi kalau dia melaksanakan perintah jabatan itu dengan itikat baik, maka dia tidak dipidana. Berikutnya pertanggungjawaban korporasi, saudara. Korporasi di dalam RKUHP dianggap sebagai subjek hukum. Berbeda dengan korporasi di KUHP. Kalau korporasi di KUHP tidak disebut sebagai subjek hukum. Namun demikian ada pasal-pasal tertentu yang menyebut seolah-olah mengkaitkan dengan korporasi. Tetapi dia tidak bisa sebagai subjek hukum. Nah, di dalam RKUHP ini kemudian dipertegas. Jadi RKUHP ini mempertegas subjek hukum itu selain orang perorangan adalah korporasi. Jadi delik korporasi bisa dipidana atau bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya, saudara, terkait dengan tujuan pedoman pemidanaan, saya kira ini kalau saya terangkan penuh tidak akan selesai. Saudara, tujuan pemidanaan ini ada 4, saudara hafalkan. Kuncinya adalah mencegah tindak pidana, yang kedua memasyarakatkan terpidana, yang ketiga adalah menyelesaikan konflik, kemudian menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah. Saudara, jadi ada 4 tujuan pemidanaan sebagaimana yang di pasal 51. Kemudian, saudara, di dalam pasal 54, saudara, pemidanaan ini wajib mempertimbangkan, inilah yang disebut dengan pedoman pemidanaan. Ya, pedoman pemidanaan. Orang akan hakim kalau mau memidana itu tidak hanya hakim, apakah proses di awal juga harus lihat bentuk kesalahan pelaku, motif, sikap batin, tindak pidana, cara melakukan. Jadi kalau menurut pertimbangan bahwa ini itu tidak terlalu berat, mungkin sikap bentuk kesalahan terdakwa tidak terlalu berat, motifnya juga patut untuk dipahami, bisa katakanlah karena korban sebenarnya adalah korban itu adalah yang memang dialah menjadi pemicu adanya tindak pidana itu, maka terhadap pelaku ini bisa saja kemudian dikurangi atau bahkan tidak dipidana. Berikutnya sampai banyak ya, ringannya perbuatan, keadaan pribadi, terus sebagainya menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan. Misalnya perbuatannya memang ringan, keadaan kondisi pribadi, keadaan waktu melakukan tindak pidana, tidak usah dijatuhkan. Ini yang disebut dengan rechterlijk pardon, ya. Ya, dimaafkan, tidak usah dipidana, ya, saudara ya. Terus, setiap orang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya kejahatan. Ini maksudnya gini, saudara. Orang kalau melakukan suatu tindak pidana, dia melakukan tindak pidana itu seolah-olah dalam kondisi ada permaafan,
Padahal pemaafan itu sebenarnya adalah by design oleh dia sendiri, itu disebut sebagai culpa in causa. Meskipun dia dalam kondisi tidak dapat dipidana seolah-olah, oleh hakim tetap bisa dipidana. Ini contoh begini. Contoh begini. Saudara, ini perhatikan ya, jangan sampai keliru. Nah, tolong perhatikan ini, kata-kata atau contoh saya. Si A ingin membunuh B. Sebenarnya di dalam batinnya ingin membunuh B. Tetapi didesain seolah-olah dia tidak melakukan secara langsung. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia biar ketabrak mobil atau biar ketabrak motor atau biar dia kecelakaan gitulah ya. Itu. Nah, bagaimana caranya? Misalnya pada saat dia sudah membuat desain pada jalan gitu, jalan itu dibuat licin. Pada saat dia berjalan berdua bersama dengan si B, A ingin membunuh B ini, di jalan yang licin tadi, dia kepleset, gitu loh. Keplesetnya beneran, tidak diada-ada. Tapi untuk jadi kepleset tadi, itu sudah didesain oleh si A itu sendiri. Misalnya, jalannya dibuat licin, tumpahi oli misalnya ya, misalnya. Jadi dia sendiri yang mendesain. Lalu kemudian saat jalan bersama B, dia jalan kepleset menyentuh B atau nabrak B, B-nya terguling ke jalan raya, lalu kemudian saat yang bersangkutan ditabrak oleh mobil. Paham enggak ini, saudara? Bisa dipahami enggak? Jadi si A ini mendesain agar seolah-olah perbuatan si A ini adalah karena kondisi lapangan. Padahal kondisi lapangan itu yang membuat adalah dirinya sendiri. Bisa dipahami ya? Kalau dalam kondisi normal, si A ini tidak dipidana. Misalnya, ya, misalnya si A sama si B ini sedang jalan-jalan, ya. Ternyata pada saat yang bersamaan itu si A terpeleset dan mendorong B. Akhirnya B ini ke tengah jalan, akhirnya tertabrak. Kalau terpelesetnya A ini adalah karena bukan dia yang membuat, adalah memang betul-betul kondisi lapangan, maka ini si A tidak dipidana. Inilah ya. Tapi karena si A tadi itu yang membuat desain, membuat jalannya licin, bahkan dia yang numpahkan oli, biar dia sendiri ketika jalan itu jatuh, jatuhnya itu juga kemudian mendorong si B kemudian ke tengah, sudah didesain begitu rupa, akhirnya si B ini tertabrak mobil, mati, maka si A inilah yang disebut sebagai culpa in causa, tetap dipidana. Paham ya? Jadi ikuti apa enggak ini, saudara? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Yang lain gimana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kok kelihatan tatapan matanya kosong, ya? Saudara enggak semangat, ya? Ya, semangat, yang semangat kuliah. Ini di akhir-akhir perkuliahan. Lanjut. Jadi culpa in causa begitu. Kemudian ini nanti dibaca sendiri. Pemberatan juga ada. Oke. Pidana itu terdiri atas sama ya, ada pidana pokok, pidana tambahan. Ini nampaknya juga sudah pernah saya Pak Alis sampaikan, ya. Ada 3 sekarang pidana itu. Kalau di dalam KUHP hanya ada 2, pidana pokok dan pidana tambahan. Tetapi di RKUHP ada 3, ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Terus ada pidana yang bersifat khusus. Pidana yang bersifat khusus ini adalah tindak pidana yang ada di undang-undang khusus, dan ini bentuknya biasanya adalah pidana mati.
ya, pidana pokok, pidana tambahan. Terus pidana pokok ada pidana penjara, dana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, kerja sosial. Oke. Terus pidana tambahannya pencabutan hak tertentu, barang, putusan hakim, ada D, E, F. Ada dulu, yang dulu itu A, B, C, sekarang tambah D, E, F. Ya. Kalau yang dulu pidana pokok hanya ada penjara, tutupan, denda. Oke. Kurungan sudah tidak ada lagi di sini. Nah, sekarang ditambahi ada pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Oke. Saya lanjutkan, sama ketentuannya maksimal adalah 15 dan dapat diperpanjang atau dapat diperberat menjadi 20 tahun. Sama, masih sama. Terus saudara, ini untuk pertimbangan hakim. Hakim harus mempertimbangkan jika mau menjatuhkan pidana penjara harus mengikuti aturan ini. Pidana penjara sedapat mungkin jangan dijatuhkan jika ini ya, kalau tadi itu, kalau yang di pasal 54 tadi itu pidana umum ya, tapi kalau ini penjara. Kalau terdakwanya anak-anak, kalau terdakwanya di atas 75 tahun, kalau terdakwanya baru pertama kali, kalau kerugian itu tidak terlalu besar, ini insignifikan, terdakwa telah membayar ganti rugi, misalnya dalam hal kecelakaan lalu lintas, terdakwa tidak menyadari tindak pidana yang terlalu besar kerugiannya, tindak pidana terjadi karena hasutan, korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana, misalnya dia yang ngece-ngece, dia kemudian melempari, dia yang memang membuat akhirnya kemudian pelaku nekat. Kemudian I, tindak pidana merupakan akibat keadaan yang tidak mungkin terulang lagi. Dalam kondisi seperti itu, kalau dia tidak dalam kondisi terpaksa tidak melakukan itu, maka dia tidak usah dipidana. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan tidak akan melakukan tindak pidana lain, pidana penjara justru akan menimbulkan kerugian dan penderitaan yang besar. A, B, C, D, E, F, G, sampai O ini saudara, itu menjadi dasar bagi hakim tidak usah menjatuhkan pidana. Ya. Oke. Terus ketentuan ada di bawah saudara baca tuntas. Denda sekarang saudara, denda hanya ditulis tidak di dalam pasal-pasal. Jadi di dalam pasal-pasal nanti tidak ada denda-denda begini, tetapi di ketentuan umum. Denda nanti dirumuskan dengan kategori. Ada 8 kategori. Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai dari 1 juta, 10, 50, 200, 500, 2 miliar, 5 miliar, dan 50 miliar. Nah, saudara sekalian, kenapa kok ditulis tidak masuk di... Jadi di pasal-pasal sini, ini, saudara, tidak ada nanti denda, itu tidak ada. Di sini tidak ada muncul denda. Tapi ada paling sedikit denda, paling banyak denda kategori. Yang muncul bukan angka ya, yang muncul bukan angka, tapi kategori. Jadi kalau terjadi perbedaan surplus atau inflasi uang, maka tidak perlu merubah KUHP-nya, tetapi cukup merubah pasal tentang denda tadi saja. Ya, jadi itulah salah satu tujuannya kenapa denda tidak dimasukkan di pasal demi pasal. Itu karena agar nanti jika uang ini mengalami perubahan nominal, perubahan inflasi, maka tidak usah merubah yang ada di pasal-pasal bawah tadi, yang diubah cukup pasal ini saja. Jadi pasal ini dalam hal terjadi perubahan nilai mata uang, ketentuan pidana ditetapkan dengan PP. Jadi tidak usah merubah undang-undangnya, tetapi cukup dengan PP. Lebih mudah. Saudara sekalian,
saya kira itu ya, saya berharap ini sampai pasal ini saudara sudah baca ya. Saya dulu minta saudara untuk baca dan sudah dikirim ke Pak Ali apa belum ya dulu itu? Komting. Yang KUHP ya, Pak? Yang KUHP. Ya. Yang Sudah, RKUHP sudah. Kalau Yang RKUHP belum, Pak. Kemarin belum tuh ya. KUHP. Ya. Kalau belum, ini tugas mandiri saja saudara sampai pasal ini. Sampai pasal ini. Ya, penutupan ini. Ya, ini. 187. 187 KUHP ya. Saudara untuk tugas di rumah sampai ujian akhir ini saudara baca mulai pasal 1 sampai pasal 187. Karena soalnya nanti dari sini ya. Soalnya nanti dari sini. Ya. Oke. Jadi mulai dari pasal 1 sampai 187. Nanti soal dari situ semua. Nanti kalau saudara bisa memahami itu, maka insya Allah saudara akan tuntas. Saya kira itu ya saudara.